Selamat datang di channel Ye Chen Ping Mania. Terima kasih kepada Tuan Rahim Awang dan Tuan M. Ridwan yang sudah berlangganan di channel Ye Chen Ping Mania. Semoga dilancarkan rezekinya dan diberikan umur panjang yang penuh keberkahan. Terima kasih kepada semuanya yang sudah like dan subscribe. Semoga selalu diberikan kesehatan dan kesuksesan. Penguasa Istana Naga Langit bab 4821 sampai bab 4823. Apa yang baru saja kau katakan? Kau ingin mati, ya? Alis Wenshi berkerut, siap bertarung dengan Tuan Muda Ming. Kakak. Wen Qing meraih lengan kakaknya. Sebelum ayah mengasingkan diri, dia berpesan agar kita tidak membuat masalah. Wajah Wenshi memerah karena marah, tetapi dia hanya melotot ke arah Tuan Muda Ming dan pergi begitu saja. Melihat kedua saudara itu pergi, Tuan Muda Ming menyeringai jijik, lalu berjalan santai ke bar terdekat. Melihat dia masuk, staf kedai segera melompat melayaninya seperti bangsawan. Reputasi buruk Tuan Muda Ming ini sudah ada sejak lama. Dia menyesap anggurnya dengan hati-hati, sementara 8 orang kultivator abadi transenden berdiri tegak di belakangnya. Kesombongan seperti itu sungguh tak tertandingi. Tiba-tiba, aura mengerikan perlahan menyelimuti kedai minuman itu, dan seorang lelaki tua dengan rambut merah liar dan wajah mengancam masuk. Tuan Muda Ming, penguasa istana khawatir Anda mungkin dalam bahaya, jadi dia mengirim pelayan tua ini untuk menemani Anda. Orang tua itu membungkuk hormat di hadapan Tuan Muda Ming. Hantu rambut merah, katakan saja kau di sini untuk menjagaku. Untuk apa semua omong kosong ini? Dengan kekuatanku, ditambah 8 kultivator yin di belakangku, siapa yang mungkin bisa menempatkanku dalam bahaya? Tuan Muda Ming mendengus dingin. Lelaki tua berambut merah itu menundukkan kepalanya, tetap diam. Cari tahu tentang Chen Ping, lihat apakah dia punya dukungan serius. Kalau hanya Sun Moon City, itu terlalu membosankan. Mereka terlalu lemah. Tidak sepadan dengan waktuku. Tuan Muda Ming memberi perintah pada lelaki tua berambut merah itu. Ya, Tuan. Setelah berkata demikian, sosok lelaki tua itu lenyap dalam sekejap. Saya sangat berharap Chen Ping mendapat dukungan hebat yang akan membuat segalanya menarik. Kalau tidak, perjalanan ini akan membosankan. Tuan Muda Ming merenung sambil memutar gelas anggurnya. Saat ini di Sekte Dao, pangkalan kota matahari bulan. Chen Ping berkultivasi dengan tenang, tanpa seorang pun yang mengganggunya. Dia akhirnya bisa fokus berlatih, berharap bisa naik ke tingkatan lebih tinggi saat tangga pendakian surga turun. Chen Ping, berhentilah berlatih. Tuan Muda Ming dari 4 istana nether ada di sini. Dia sangat sombong, bahkan lebih sombong darimu. Lin Kevan menyerbu ke kamar Chen Ping sambil berteriak. Jadi dia sombong, apa hubungannya denganku? Tanya Chen Ping. Jadi dia sombong, apa hubungannya denganku? Ulang Chen Ping. Tuan Muda Ming ini mendengar kalau kau orang penting, dia menyuruh orang-orang menyelidikimu, mungkin berencana untuk mengejarmu. Wajah Lin Kevan tegang karena khawatir. Tidak masalah, ayahmu dan Taois tanpa batas sudah hampir sampai, kan? Kata Chen Ping. Bahkan jika ayahku dan Taois tanpa batas muncul, mereka mungkin tidak dapat berbuat banyak. Tuan Muda Ming ini membawa 8 preman abadi transenden bersamanya. Dan hantu berambut merah itu juga ada di sini. Dia tidak bungkuk. Dia seharusnya sudah mencapai dewa abadi kelas 5. Lin Kevan menjelaskan kepada Chen Ping.
8 dewa abadi yang luar biasa. Dan satu lagi yang kelas 5. Chen Ping benar-benar terkejut. Bagaimana bisa 4 istana Nether tersusun seperti ini? Apakah dewa-dewi transenden tumbuh di pohon-pohon di sana? Jadi apa sekarang? Haruskah aku merendahkan diri pada Tuan Muda Ming, meminta maaf, dan mengakui bahwa dia lebih tangguh dariku? Chen Ping bertanya. Jika merendahkan diri berhasil, dia tidak akan sesombong ini. Begitu dia sudah mengincarmu, permintaan maaf mungkin tidak akan berhasil. Lin Kevan mengerutkan kening. Jika permintaan maaf tidak berhasil, maka kita lawan, kalahkan dia, masalah selesai. Chen Ping menyeringai tipis, lalu mengirimkan kesadarannya ke dalam, bertanya kepada Raja Iblis Awan Merah, Senior, seorang dewa transenden kelas 5, bisakah kau mengatasinya? Immortal kelas 5? Itu bukan apa-apa, aku bisa menghancurkannya dengan satu jari, asalkan tubuhmu mampu menahannya. Bahkan seorang immortal sejati, aku akan menamparnya hingga mati dalam satu pukulan. Raja Iblis Awan Merah menyombongkan diri dengan berani. Bagus, dengan kehadiranmu, apa yang perlu ditakutkan? Jika dia datang untukku, aku akan menghabisinya. Chen Ping tertawa. Chen Ping, kamu masih tertawa? Kalau sudah sampai pada titik itu, tinggalkan saja Wang Lan, lewati Heaven Climbing Ladder, tunggu 100 tahun lagi, tidak masalah. Lin Kevan menyarankan. Tenang saja, kalau Tuan Muda Ming itu berani macam-macam padaku, aku akan menghajarnya habis-habisan. Chen Ping menepuk bahu Lin Kevan. Dia cukup menyukai saudara iparnya ini, pria itu benar-benar mendukungnya. Terima kasih masih menyimak channel Ye Chen Ping Mania. Di Sekte Dao, dalam salah satu kedai, Tuan Muda Ming masih menyeruput anggurnya ketika sosok hantu rambut merah perlahan menampakkan diri. Tuan Muda Ming, Chen Ping memang punya kekuatan di belakangnya, meskipun hanya kota Sun Moon yang tampaknya punya pengaruh nyata. Tetapi tampaknya ada juga kekuatan misterius yang mendukungnya, dikatakan sangat kuat, mampu membunuh seseorang dan kemudian menghidupkannya kembali. Hantu berambut merah melaporkan. Membangkitan dari kematian. Mata Tuan Muda Ming berbinar, wah, menarik sekali. Orang kuat seperti itu benar-benar bisa membuat darahku terpompa. Tuan Muda, saya tidak bisa menggali siapa orang ini, bahkan namanya. Hantu berambut merah telah menambahkan. Jangan khawatir, bunuh Chen Ping, dan pendukungnya akan muncul dengan sendirinya. Kita tidak perlu pergi berburu. Tuan Muda Ming meletakkan gelas anggurnya dan perlahan berdiri. Tuan Muda Ming, tidak peduli siapa yang ada di belakang Chen Ping, Anda tidak perlu melakukan apapun, cukup katakan saja, dan saya akan membawa 8 penggarap Yin Agung untuk menanganinya. Hantu berambut merah menawarkan. Tuan Muda Ming menoleh padanya, hantu berambut merah, bersikap sombong tidak sama dengan bersikap gegabah. Kamu harus memperbaiki kekurangan itu. Aku boleh saja bersikap sombong, tetapi aku tidak akan pernah meremehkan musuhku. Tapi kamu selalu memandang rendah lawan-lawanmu, jika itu penyebab kamu terbunuh. Itu namanya jadi orang bodoh, bukan orang sombong. Pelajaran Tuan Muda benar sekali. Aku tidak pernah meremehkan siapapun, hanya saja orang-orang ini tidak pantas menjadi lawanmu. Si hantu berambut merah tersanjung. Hahaha. Tuan Muda Ming tertawa terbahak-bahak. Kau benar. Berapa banyak orang di seluruh alam surgawi yang layak menghadapiku? Tepat pada saat itu, puluhan sosok tiba-tiba muncul di jalan utama Sekte Dao.
Semuanya dipenuhi dengan permusuhan dan kekuatan yang tidak sedikit. Cukup sombong, Tuan Muda Ming berkomentar ringan sambil melirik ke arah mereka. Berani bersikap sombong di depan Tuan Muda Ming, mereka sudah lelah hidup. Hantu rambut merah lenyap dalam sekejap. Dia muncul kembali di tengah jalan, menghalangi puluhan pendatang baru. Hantu berambut merah dari 4 istana Nether. Di tengah kelompok itu, ada seseorang yang bergumam pelan. Desir kabut hitam melesat keluar dalam sekejap, dan sang pembudidaya yang bergumam itu pun tewas di tempat. Kau pikir kau bisa memanggilku hantu rambut merah begitu saja? Hantu rambut merah meraung marah. Rekan Taois, namaku Qian Xiaohan, pemimpin sekte Qian. Mereka semua adalah orang-orang dari Aliansi 3. Bagaimana kami bisa menyinggungmu? Qian Xiaohan melangkah maju, berbicara dengan sangat sopan. Mereka tidak mampu melintasi 4 istana Nether. Kalian semua berlagak sombong di depan Tuan Muda Ming. Tidakkah kalian tahu bahwa dia benci jika orang lain bersikap sombong? Hantu rambut merah tersentak. Tuan Muda Ming, Qian Xiaohan tersentak, keringat bercucuran di dahinya. Tuan Muda Ming ini orangnya tidak terkendali, satu gerakan salah saja, kau akan mati. Jadi Tuan Muda Ming ada di sini, kami tidak tahu. Kami akan segera meminta maaf padanya. Qian Xiaohan berkata. Kemudian, Qian Xiaohan memimpin Tetua Agung Sekte Tang dan pemimpin Sekte Ling ke kedai untuk menebus kesalahannya secara langsung. Aliansi 3 tidak mampu berbuat apa-apa terhadap 4 istana Nether, apalagi Tuan Muda Ming. Ketiganya menaiki tangga, mendekati Tuan Muda Ming dengan rasa hormat yang dalam. Qian Xiaohan, pemimpin Sekte Qian, bersama dengan Sekte Tang dan Sekte Ling, memberi hormat kepada Tuan Muda Ming. Kalian, orang-orang dari Aliansi 3, datang ke sini untuk membalas dendam pada Chen Ping. Tuan Muda Ming langsung ke intinya. Tepat sekali, Chen Ping telah membunuh sesepuh Sekte Qian dan Tuan Muda Sekte Tang, Tang Xiaoyi, jadi kita harus melunasi hutang ini. Qian Xiaohan mengonfirmasi. Kau tak bisa membunuh Chen Ping, aku sudah memutuskan, hanya aku yang boleh menghabisinya. Tuan Muda Ming melambaikan tangannya, kembalilah ke tempat asalmu. Ini Qian Xiaohan bersama dengan perwakilan Sekte Tang dan Ling tercengang. Tuan Muda Ming, Chen Ping sudah bertindak terlalu jauh, kami harus menghadapinya sendiri. Desak Qian Xiaohan. Kau pikir aku membantumu atau semacamnya? Wajah Tuan Muda Ming berubah sedingin es. Terima kasih masih menyimak channel Ye Chen Ping Mania. Kami tidak berani. Kami tidak berani, Qian Xiaohan berkeringat dingin. Jika kalian sendiri yang ingin mengalahkan Chen Ping, tidak apa-apa, tapi Aliansi 3 harus tunduk di bawah komandoku terlebih dahulu. Mulai sekarang, apapun yang aku perintahkan kepadamu, lakukanlah. Tuan Muda Ming mengumumkan. Qian Xiaohan membeku, lalu bertukar pandang sekilas dengan Tetua Agung Sekte Tang dan pemimpin Sekte Ling. Terima kasih kepada Tuan Muda Ming, kami bersedia mengikuti perintah Anda. Mereka bertiga pun berlutut serempak. Jika sendiri-sendiri, bahkan jika digabungkan, Aliansi 3 harus mampu melewati kota Sanmun untuk membunuh Chen Ping. Namun sekarang, setelah bergabung dengan 4 istana Nether, mereka tidak perlu takut sama sekali dengan kota matahari bulan. Hahaha. Tuan Muda Ming tertawa terbahak-bahak, lalu menoleh ke arah pemimpin Sekte Ling, apa mainan kecil di tanganmu itu? Menjawab Tuan Muda Ming, ini adalah binatang pemakan jiwa milik Sekte Ling kami.
Binatang ini dapat menelan kesadaran ilahi seseorang, meninggalkan mereka dalam keadaan mati atau menjadi mayat berjalan. Pemimpin sekte Ling menjelaskan, binatang kecil yang lucu, aku akan bawa yang ini untuk bermain. Tuan Muda Ming merenggut binatang pemakan jiwa langsung dari tangan pemimpin sekte Ling. Pemimpin sekte Ling tidak berani mengeluarkan sepatah kata pun, meskipun itu adalah binatang roh yang paling berharga milik sekte mereka, dia tidak akan membantah sekarang. Baiklah, pergilah cari Chen Ping itu. Kalau kau tidak bisa mengatasinya atau ada orang yang menghalangi jalanmu, sebutkan saja namaku. Tuan Muda Ming melambaikan tangan pada mereka. Qian Xiaohan dan dua orang lainnya mengangguk, lalu menuju ke bawah, memimpin kelompok mereka menuju markas kota San Mun di sekte Dao. Kakak ipar, keluarlah, aliansi 3 akan datang. Lin Kevan berteriak keras. Dia dan anak buahnya memblokir pintu masuk, mencegah aliansi 3 menerobos masuk. Apa yang kau pikir kau lakukan? Ini wilayah San Mun City, kau menerobos masuk, jangan salahkan kami karena bersikap kasar. Lin Kevan berteriak pada kru Triple Alliance. Pangeran Lin, kami di sini hanya untuk menyelesaikan masalah dengan Chen Ping. Kami harap Anda tidak menghalangi kami. Biarkan aku katakan padamu, jangan coba-coba menakuti kami dengan San Mun City. Kami sekarang bersama Four Nether Palaces. Qian Xiaohan mencibir pada Lin Kevan. 4 istana Nether. Alis Lin Kevan berkerut, namun dia tidak bergeming. Siapa yang ingin membalas dendam padaku? Bosan hidup, ya. Chen Ping berjalan keluar ruangan. Melihat Chen Ping, kru Triple Alliance menjadi marah, matanya menyala-nyala karena amarah. Chen Ping, kau telah membunuh sesepuh sekte Qian dan Tang Xiaoyi. Hari ini kami akan membuatmu membayarnya dengan darah. Qian Xiaohan meraung, mendidih. Kau datang mencariku, dan ingin mati juga. Chen Ping mencemooh dengan acuh tak acuh. Omong kosong untuk seorang Mahayana tingkat 3, kau baru saja dirasuki seseorang untuk membunuh sesepuh ketiga kita. Dan kau masih berani bersikap sombong. Qian Xiaohan membentak, siap menerjang Chen Ping. Pemimpin sekte Qian, biarkan aku. Pemimpin sekte Ling melangkah maju dengan 1 langkah. Lin Kevan dan yang lainnya bergerak untuk campur tangan, namun Chen Ping menghentikan mereka. Kalian jangan ikut campur, aku akan mengurusnya sendiri. Pemimpin sekte Ling menjentikan tangannya, lalu seberkas cahaya putih melesat keluar, menembus kepala Chen Ping. Cahaya putih itu adalah binatang pemakan jiwa yang ditujukan untuk melahap kesadaran ilahi Chen Ping. Ah, apa benda ini? Sekuat itu, bagaimana bisa ia melahap kesadaran dewa? Chen Ping berpura-pura terkejut, memegangi kepalanya dengan pura-pura kesakitan, seperti hendak meledak. Melihat ini, pemimpin sekte Ling mencibir, itulah binatang pemakan jiwa sekte Ling kita. Bersiaplah untuk dimakan kesadaranmu dan berubah menjadi mayat berjalan. Chen Ping, Lin Keting dan Hua Yueing tersentak kaget. Nona Lin, Nona Hua, jangan khawatir. Tuan Chen tidak takut dengan binatang pemakan jiwa ini. Dia hanya mempermainkan mereka. Hong Yao segera menimpali. Chen Ping pernah menemukan binatang pemakan jiwa ini di kantong penyimpanan Tang Xiaoyi sebelumnya, dan binatang itu sama sekali tidak melahap kesadarannya. Jadi Hong Yao tahu Chen Ping tidak takut akan hal itu. Bersambung.